Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para taruna sekalian, kita berjumpa kembali di mata kuliah Operasi dan Perawatan Sistem Daya di atas 1000 volt. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba tetap mengikut kepada silabus. Adapun topiknya adalah tentang high voltage technology, teknologi yang digunakan pada tegangan tinggi. Di antaranya tentu ada saja trafo, mesin listrik, kemudian ada switchboard ya, atau switchgear. Nah, di dalam peralatan-peralatan tegangan tinggi tersebut ada di dalamnya suatu isolator. Dan isolator ini seiring waktu dia pasti akan berumur, akan aging. Dan di sini pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengujian isolasi lanjut menggunakan insulation tester pada trafo. Tujuannya adalah untuk melihat apakah suatu isolasi itu dia sudah memasuki kategori aging atau tidak. Dan yang saya tekankan di sini adalah bagaimana cara mengukur menggunakan insulation tester, apa yang diukur, dan tekniknya seperti apa. Dan untuk materinya, saya coba mengambil dari slide perkuliahan yang dibuat oleh Profesor Suwarno dari Institut Teknologi Bandung pada mata kuliah Diagnosis Insolasi Transformator. Dan sedikit informasi tentang gangguan pada trafo. Katakanlah trafo yang usianya sudah memasuki 15 hingga 25 tahun, maka ada berbagai sumber yang mengakibatkan dia menjadi terganggu. Yang pertama itu adalah gangguan pada trafo tersebut berada pada gulungannya, berada pada gulungannya ketika dia terjadi short circuit. Short circuit tersebut mengakibatkan gaya listrik, sehingga itu mengakibatkan windingnya atau kumparannya itu terganggu. Kemudian yang lain 30% untuk persenan kedua yang besar itu adalah contaminated insulation. Jadi isolasinya itu terkontaminasi dengan bahan kimia, apakah debu ataupun material-material lainnya. Itu juga bisa mengakibat gangguan. Gangguan apa yang dimaksud di sini? Ketika sudah gangguan, tentu larinya ke short circuit, atau trafo ini terlalu panas, atau mungkin trafo ini mengakibatkan trafo ini bisa terbakar. Kemudian 10% selanjutnya, gangguan trafo itu bersumber dari core insulation failure, dari inti trafonya. Inti trafo kita ketahui dia terdiri dari lapisan-lapisan, laminar-laminar, dan ketika dia terganggu maka akan mengakibatkan juga gangguan. 13% datang dari lain hal, beraneka-aneka hal, miscellaneous. Bisa saja ketika trafo ini diletakkan di lingkungan tropis, bisa saja karena banyaknya debu, atau mungkin hewan-hewan yang mengganggu, semut, dan sebagainya. Kemudian 2% selanjutnya adalah overvoltage, kelebihan tegangan. Tentu ketika trafo diberikan tegangan di luar dari ratingnya, itu akan mengakibatkan isolasi dan kinerja trafo tersebut menjadi terganggu. Dan 10% ternyata gangguan yang diterima oleh trafo itu akibat dari insulation aging, atau isolasinya sudah kadaluarsa, bisa kita bilang seperti itu, atau isolasinya sudah rusak seiring dengan waktu. Dan ini adalah 10%. Dan bisa jadi kalian temukan di lapangan nanti adalah ini aging insulation. Maka dari itu dalam waktu berkala suatu trafo itu perlu dites apakah isolatornya masih baik atau tidak. Salah satu cara pengetesannya adalah dengan menggunakan insulator tester, yang mana kita memiliki alat tersebut di lab. Nah, bagaimana mendiagnosis? Sebenarnya ketika kalian mendiagnosa,
Tugas diagnosa ini adalah tugas mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah S2 ya, atau S1. Sedangkan kalian di sini lebih ke pengukurannya. Bagaimana cara mengukur, bagaimana cara menggunakan alat-alat diagnosis tersebut. Nah, perlu diketahui setidaknya ada beberapa peralatan tegangan tinggi ya, high voltage equipment. Yang pertama tentu yang paling dasar mesin berputar, rotating machine. Kemudian kabel, kemudian trafo, kemudian gardu induk ya, gas insulated substation atau gardu induk sulfur. Nah, keempat ini memiliki cara diagnosisnya masing-masing. Nah, kemarin saya sudah coba mencontohkan salah satunya adalah mengukur tahanan isolasinya, yaitu dengan cara menggunakan metode dengan cara menggunakan alat ukur Maker atau alat ukur insulator. Nah, untuk mesin rotasi kita bisa mengukur dengan alat insulator tester tersebut kita bisa mengukur insulation resistant, kemudian polarization index-nya. Nanti akan saya jelaskan apa itu polarization index. Nah, untuk trafo ya, ada beberapa hal juga yang bisa kita diagnosis. Contohnya gas ya. Karena kita fokus di gas, kita fokus sekarang di trafo. Nah, untuk di trafo ada yang istilahnya dissolved gas analysis. Ketika suatu trafo itu menggunakan pendinginan minyak, ya, minyak trafo yang digunakan tersebut bisa saja mengeluarkan suatu gas tertentu karena dia terlalu panas, karena dia diberikan medan magnet di sana, ada medan listrik juga, ya. Dan muatan-muatan listrik mengakibatkan gas tersebut mengakibatkan minyak trafo tersebut menghasilkan gas. Ya. Nah, ada alatnya, ada metodenya untuk menganalisis gas tersebut. Yang selanjutnya adalah tangen delta, dan selanjutnya adalah insulation resistant menggunakan alat ukur kita Kyoritsu, ada di lab, dan ada banyak lagi furan, FRA, partial discharge, dan seterusnya. Oke. Untuk isolasi, tentu ada isolasi padat, ada isolasi cair, dan juga ada isolasi gas. Sedangkan di trafo, kita menggunakan isolasi cair. Apakah semua trafo menggunakan isolasi cair? Tidak. Nanti akan saya jelaskan di slide terakhir. Nah, jenis-jenis isolasi cair sendiri, ketika trafo itu menggunakan minyak, maka minyak itu bisa bersumber dari segala macam jenis. Ya. Ada juga minyak masak. Ya. Bukan minyak masak yang sama kita gunakan di dapur, tapi ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan organik. Dari ester bahkan juga yang memiliki unsur alkohol di dalamnya. Mineral oil, kemudian ada oli-oli sintetik, ini juga banyak digunakan di mesin di mesin mobil, ya, mobil ataupun motor listrik, mobil ataupun sepeda motor, dan ada juga di sana silicon oil. Seiring waktu minyak tersebut akan menua, akan aging lah. Ya. Ketika dia semakin menua, maka kandungan air di dalamnya itu akan naik, akan menambah. Kemudian minyak tersebut juga akan semakin asam sifatnya. Jadi ada minyak yang basah, ya. Apakah dia sifatnya netral, apakah dia sifatnya asam. Nah, seiring peningkatan umur, maka keasamannya akan meningkat. Dan ini yang paling penting, resistivitasnya turun. Tentu yang kita inginkan di suatu isolasi adalah resistivitasnya sangat tinggi sekali, hingga mencapai gigaohm. Nah, kemudian yang keempat adalah kekuatan dieлекtriknya menurun, dan yang kelima adalah tangen deltanya juga semakin naik. Jadi bagaimana minyak isolasi tersebut jika sudah terjadi hal-hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika minyak isolasi sudah tua, apa yang harus kalian lakukan di lapangan? Yang pertama adalah disaring. Jika minyak itu sudah mulai kotor, maka dia tentu harus disaring dari elemen-elemen yang kecil. Kemudian dia dipanaskan kembali, heat treatment.
Dan ada juga penambahan bahan aditif, ditaburkan di dalamnya, sehingga dia kembali ke standarnya dan bisa digunakan kembali untuk jangka waktu yang panjang. Tentu untuk bahan aditif ini ada kriterianya. Berapa viskositasnya saat ini, berapa kekentalannya, dan bagaimana warnanya. Nah, jika warna dan viskositasnya adalah sekian, maka jumlah yang ditambahkan pada minyak tersebut yang ditaburkan adalah sekian juga. Nah, ini ada aturannya. Minyak jika sudah tua, jika sudah aging, bisa dimurnikan kembali. Alatnya ada. Ya. Yang pertama itu adalah high vacuum oil purifier, pemurnian minyak, dengan Fuller's Earth, ya. Dan yang kedua adalah oil purifier plant. Yang ini adalah tanpa Fuller's Earth. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ketika gas ini sudah aging, maka dia akan menghasilkan gas-gas tertentu. Ya, ketika minyak trafo sudah aging, dia akan menghasilkan gas-gas khusus. Dan gas ini bisa jadi gas yang berbahaya, gas-gas yang bisa membakar, contohnya hidrogen. Ya. Dan tentu ini tidak boleh terjadi. Dan harus dipantau juga seterusnya. Ini harus dipantau dalam jangka waktu yang panjang. Contoh, misalkan suatu trafo mengalami arcing, loncatan api, diagnosis gangguannya. Nah, maka ketika terjadi arcing, gas yang dihasilkan itu adalah asetilen, ya, C2H2. Konsentrasi gas C2H2 dan H2 dalam jumlah yang besar, ya, itu biasa disertai timbulnya gas CH4, metan, ya, gas metan. Dan juga C2H2 dalam jumlah kecil. Ada juga gas karbon monoksida dan karbon dioksida juga dapat timbul jika terjadi dekomposisi pada selulosa. Nah, ketika sudah keluar gas CO, ini adalah gas yang beracun, gas yang keluar dari knalpot mobil. Nah, ini gas-gas ini cukup berbahaya. Misalkan selanjutnya adalah terjadi gangguan corona. Corona bisa kalian googling, ini bukan virus corona yang terjadi saat ini, tapi adalah corona yang sifatnya apa ya? Jika dilihat dengan mata telanjang itu tampak pancaran cahaya biru pada ujung tegangan tinggi. Dan ketika corona ini muncul, maka gas kunci yang terjadi di sana, yang muncul adalah hidrogen. Konsentrasi hidrogen dalam jumlah yang besar, dan metannya tidak terlalu banyak, serta juga muncul CO dan CO2. Bagaimana jika minyak terlalu panas? Suatu trafo daya, minyaknya itu selalu dipantau temperaturnya berapa. Nah, ketika minyaknya seringkali didapati overheating, itu dia akan menghasilkan gas C2H2, etilen. C2H2 dalam jumlah besar, kemudian yang sisanya yang lain itu metan dan hidrogen dalam jumlah kecil. Namun juga bisa menghasilkan gas CO. Kemudian ada juga overheating of cellulose. Nah, ini yang dihasilkan adalah karbon monoksida. Ada beberapa sifat dari isolasi cair, minyak isolasi. Yang pertama sifat warna, ada sifat viskositas ya. Ada sifat viskositas yang ini, dan sifat density, kerapatan molekulnya. Kemudian ada pour point. Kalau untuk skala warna, sifat warna, kita memiliki standar warna ya, yang dikaitkan juga dengan kualitas isolasinya. Ketika warnanya suatu gelap, maka ketika warnanya sudah sangat gelap, maka tentu kualitas dari minyak tersebut sudah mulai menurun. Dan untuk density adalah terkait dengan keberadaan air. Kita nggak mau minyak trafo itu memiliki air di dalamnya. Dia harus murni minyak, pure. Kekentalan. Minyak trafo itu semakin dia tua, maka viskositasnya dia akan semakin encer. Beda dengan minyak-minyak di motor atau di sepeda motor. Akan berlaku sebaliknya dan sangat berpengaruh terhadap temperatur. Pour point ya.
adalah kemampuan mengalir pada temperatur rendah, dikaitkan dengan temperatur operasi terendah yang memungkinkan. Kenapa ada kemampuan alir? Tentu saja karena minyak itu dia selalu disirkulasikan sehingga energi panasnya bisa dibuang keluar. Berikut adalah alat uji viskositas, alat uji kekentalan suatu minyak, kemudian ini pengujian kadar asam, apakah minyak itu asam atau tidak, dan ini adalah dissolved gas analysis untuk mengecek gas-gas apa saja yang keluar dari suatu gas dari suatu minyak trafo. Dan warnanya juga bervariasi, mulai dari yang putih kemudian hingga semakin gelap. Ini akan sangat menentukan apakah kualitas minyak trafo itu sedang sangat baik atau sedang sangat buruk. Untuk standar warna ini bisa dilihat dengan ASTM D1500. Di PLN sendiri ada berikut ya, standar warnanya dari putih nomor 1 hingga merah tua sekali coklat ya. Merah tua sekali dan sedikit mengarah ke coklat. Untuk dissolved gas analysis DGA, kandungan gas dalam isolasi cair bisa berubah baik jenis maupun jumlahnya. Kemudian kehadiran gas berbahaya itu mudah terbakar perlu diketahui. Dan gas tersebut sebenarnya muncul karena pola operasi yang salah dan juga gangguan-gangguan yang sering terjadi pada trafo. Makin banyak gas itu muncul. Dan dissolved gas analysis ini ditujukan untuk mengetahui jumlah gas apa yang keluar, kemudian jenis-jenisnya apa saja dalam isolasi cair. Ya, tentu kalian tidak akan melakukan dissolved gas analysis. Mungkin yang akan kalian lakukan di lapangan adalah mengambil sampel minyak. Nah, kalau tadi adalah jenis-jenis trafo yang memiliki minyak, sebenarnya ada juga trafo yang tidak menggunakan minyak, atau tipe kering, dry type. Dalam istilah lain adalah cast resin type transformer. Nah, sebenarnya yang digunakan pada perkapalan, salah satunya adalah yang cast resin ini, yang sistem kering. Jadi bisa saja nanti kalian akan menemukan apakah dia trafo kering atau trafo basah. Jika yang seperti ini, maka dia tidak ada minyak. Tidak ada minyak trafo sebagai pendinginan dari trafo tersebut. Mungkin saya tekankan lagi, trafo itu memiliki minyak tujuannya adalah untuk pendinginan, karena dia panas. Dan panasnya itu perlu dibuang. Dan apa untungnya kita menggunakan yang liquid, dan apa untungnya kita menggunakan yang tipe yang dry, yang kering. Yang pertama yang dry, dia environmentally safe, karena di sana tidak mungkin keluar unsur-unsur gas yang berbahaya. Kemudian non-flammable. Apakah minyak trafo itu flammable? Apakah dia mudah terbakar? Minyak trafo akan mulai terbakar, mulai menyala api ketika dia sudah mencapai 140 derajat Celcius. Tapi kalau nggak ada minyak, ya nggak terbakar. Palingan yang terbakar adalah kumparannya jika overload. Tapi tentu kondisi overload trafo itu bisa dihindari dengan digunakannya proteksi-proteksi overcurrent contohnya. Ketika dia tanpa minyak, tentu perawatannya menjadi semakin rendah, minimal maintenance. Itu. Oke, mungkin demikian untuk materi kita tentang trafo, tentang bagaimana minyak trafo, isolasinya. Sedangkan untuk pengujian resistansi, tetap kita bisa menggunakan alat Megger kita atau alat Kyoritsu insulator tester. Insya Allah akan kita praktekkan nanti ketika kita sudah mulai masuk kembali di kelas offline. Mungkin demikian yang saya ingin sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.